Record dulu. Nah, udah. Oke, jadi di sini udah kelihatan ya guys. Ah, Oke, jadi wait. Aku mau buka dulu localhost-nya. Tadi aku udah serve ya di terminal, jadi sekarang coba cek dulu. Oke, udah kebuka. Terus kita mau lihat halaman adminnya dulu. Nah, oke. Ini yang kelihatan kan ada ini nih, action-nya gitu. Tapi sebelumnya kita mau di bagian ini ya, yang admin dashboard, kita mau tambahkan dulu. Semalam sih aku udah tambahin ya, tapi ini tadi kayaknya agak sengaja kehapus. Kita mau tambahkan dulu button create post. Ini dia. Terus coba kita tambahkan di sini button atau di bawah tabelnya itu kan ya. Oke, have create post. Create post. Jadi nanti bakal ke halaman untuk kita create sebuah halaman baru gitu guys. Aku kasih kelasnya dulu biar lebih rapi. Sukses. Terus kasih sebuah icon, kelasnya dari font awesome. Apa? Terus create-nya post. Oke. Nah, kita pastikan dulu ya kalau ini udah ada. Aku mau tuliskan gini aja dulu biar simple. Biasanya kan kita pakai yang kurung kurawal guys, tapi nggak ada bedanya juga. Jadi nggak apa-apa kalau mau dibuat gini juga. Oh, kebetulan aku udah punya di sini create post. Jadi dia bakal manggil fungsi di pages controller yang namanya create post. Kita lihat dulu di controller, pages controller, dan create post itu mengembalikan halaman create post. Ini kebetulan aku tadi udah coba buat sedikit. Kita lihat gimana bentukannya guys. Ke sini dulu. Nah, ini klik yang create new post. Oke, jadi dia tampilannya itu kayak gini. Formnya di sini belum selesai. Nah, jadi sekarang kita buat dulu ya. Buat dulu untuk input datanya gitu. Jadi kita mau buat sebuah form di sini. Di sini aku tadi udah buat label kebetulan. Langsung lanjutin aja. Title, terus ini untuk title, jangan lupa kasih ID. Title. Oke. Control save. Kita langsung di save ya. Label, kita kasih lagi buat yang excerpt. Ya, excerpt. Excerpt gitu, terus kita kasih text area. Namanya itu kasih apa ya, excerpt aja lah biar simple. ID-nya juga excerpt, terus calls-nya 30, rows-nya kayaknya kebanyakan deh, kasih 5 aja ya. Oke, dah gini. Terus buat yang baru untuk menampung bagian konten atau badinya gitu. Atau body. Oh, tapi sebelumnya formnya ini nanti bakal bisa nampung yang bentukannya file juga kan guys. Jadi kita harus tambahkan semacam atribut. Wait, aku coba lihat dulu. Oke, wait. Udah, nanti ya itu belakangan dulu. Kita lanjutin dulu di sini mau buat konten. Jadi ini bakal untuk kontennya. Rows-nya bisa kasih 10 aja biar lebih panjang. Kasih ini konten. Terus ini juga konten. Oke, terus terakhir kita mau kasih button, type, submit, terus kasih atribut kelasnya, btn, sukses saja. Atau
Oke. Kita pakai font ya biar agak sedikit menarik. Kelasnya itu font Steve. Terus kasih namanya simpan postingan, save atau publish aja kali ya, publish. Okay. Button, oke, type-nya submit. Oh, nama buttonnya udah. Oke, di sini kita mau kasih dia method dulu yang pertama. Metodenya itu post ya, karena ya seperti yang kalian tahu kita kan bakal mengirimkan data, jadi supaya datanya itu nggak kebaca di URI-nya itu harus kita sembunyikan dengan metode post kayak gini. Terus actionnya itu aku mau kasih di store post atau store aja deh biar singkat gitu menyimpannya. Store, terus kita perlu atribut baru tadi seperti yang aku bilang yaitu end type karena kita bakal masukin file gambar. Oh iya, buat import gambarnya belum ada guys. Wait sebentar. End type sama dengan mau be part of data. Oke, right. Jadi sekarang tambahkan satu lagi deh. Tadi aku lupa, berarti di sini kita tambahkan yang baru. Hasil labelnya itu bukan title, tapi image. Nah, di sini juga mau kasih image. Input ID-nya image. Type-nya itu file, karena kita bakal menerima gambar, terus name-nya juga image. Placeholder, nggak ada placeholder ya kalau di sini. Maksudnya bisa pakai form control aja. Nah, ini coba kita lihat tampilannya dulu ya guys. Kenapa dia kayak ini? Oh, dia enggak ada kelasnya. Ya enggak sih. Oke. Kelas. Form control. Yes. Plus form control. Oke, kita lihat dulu di browser. Nah, ini dia udah rapi. Oke, jadi karena kayak gini, kita mau coba dulu, tapi sebelumnya langsung kita lanjutin aja ya ke fungsi untuk menyimpannya gitu. Jadi nanti semua data ini dia bakal diarahkan ke URI yang dia namanya itu /store. Jadi karena kita belum punya, kita tambahkan dulu di sini yang metodenya itu post. Route, metodenya post, terus kasih nama URI yang sesuai, yaitu tadi store. Nah, terus pakai koma, kita panggil pages controller. Terus kita panggil nama fungsinya. Fungsinya aku mau kasih nama store juga, biar jangan bingung. Titik koma, save. Kelar, sekarang kita kotak-katik di bagian controller. Pages controller, kita tambahkan fungsi baru. Public function, yang namanya tadi store, sesuai dengan yang ada di root kita ya guys. Terus di sini kita harus tambahkan request, terus variabel dollar request kayak gini. Karena kita kan bakal nampung data, jadi dia itu bakal ditangkap di yang namanya variabel request gini. Defaultnya dari Laravel tuh gini. Jadi kita mau coba dump and die dulu gimana sih bentukannya nanti gitu kan, supaya nggak membingungkan dan lebih jelas. Nah, coba gini, kita tes dulu. Di sini aku mau masukkan gambar dulu. Aduh, maafkan guys. Masukkan judulnya my blog for. Accept-nya Loren ipsum dollar sit ame. Ini copy dulu. 34. Oke.
Nah, terus di sini kita buat yang lebih panjang. Oh, ini agak kurang rapi, guys. Nanti kita rapikan ya. Sekarang aku mau klik publish dulu. Nah, ini dia. Bisa lihat di sini Dampenda itu kayak ngasih semacam data kayak gini. Dan yang perlu kita cek itu adalah di bagian request-nya. Dan dia bakal nerima parameter nih. Kayak yang aku bilang, ada 4 data. Yang pertama dia bakal ngirim token. Token ini dapatnya itu dari yang CSRF tadi, yang ini. Nih, jadi dia itu supaya datanya diamankan gitu, dia aja dikasih token gitu guys. Ini image. Tapi dia nggak nerima data image-nya. Kenapa? Kenapa di waktu kita dump and die dia nggak nerima gambar? Apa yang salah dengan formnya? Sebentar ya. Section store block and start multiple document data. Type file name image. Name image. Harusnya udah benar ya. Oke, salah. File. Type new file. Name image. Custom control. Oke, aku bingung apa yang salah di sini, tapi kenapa dia nggak nampak? Ini tak multiple atau pendidikan. Oke, sudah. Coba itu kita abaikan dulu. Di sini, tapi dia emang nggak nerima. Ini 4, ya harusnya 5 ya. Oke, mari kita abaikan dulu yang itu. Coba kita jalankan dulu, nanti kalau memang error, kita cari tahu lagi sama-sama ya guys. Tip sekarang nih, kita kan mau buat new post deh, namanya new post, kita kasih variabel gitu, dan ini kita kasih sebuah nama baru, di mana kita memanggil yang namanya si model tadi. Jadi kita new, nama model gitu. Jadi kan buat model post itu namanya post. Gini, oke. Terus sekarang kita mau buat mau nerima nampung datanya gitu ya kan. Jadi kita sesuaikan si post yang pertama title kita terima new post. New post new post nih harus kita sesuaikan dengan di atas. Sorry guys. New post title kita assign nilai dari yang kita tampung di request tadi. Jadi namanya itu variabel request terus namanya title kayak gini. Kita masukkan lagi yang lain, new post, terus namanya itu excerpt. Dengar, kita terima lagi pakai request. Oh ya, untuk request terus tanda panah dan ini tuh harus sesuai nama yang kalian kasih di name formulir kalian. Jadi karena aku kasih title karena di formnya di sini di bagian form aku kasih namanya title yang ini. Nah ini nama name-nya title, yang di sini name-nya itu excerpt, di sini name-nya content, dan di sini name-nya image kayak gitu. Jadi jangan sampai salah ya guys. Wait, salah. Pages controller. Nah, di sini. Sekarang kita masukkan data excerpt. Terus selanjutnya new post content. Nerimanya itu di request content. Nah, udah kayak gini nih. Harusnya kita bisa langsung save aja kan, tapi karena kita punya data yang namanya itu file gitu, yang dalam dia bentuk gambar itu, kita punya tambahan di file fungsi tambahan kode untuk di fungsi ini. Jadi if kayak gini, aku tulisin dulu ya guys, soalnya aku nggak bisa ingat. Aku jelasin belakangan. Image exit. Oke, terus kita buat kayak gini. Terus validate, buat validate gambar. Request.
terus kasih kurung kotak, terus yang namanya image, divalidasi dulu. Kasih kayak ini. Image sama dengan request. Oh ya, sama dengan request image. Oh enggak, Deng. Bener, Deng. Bentar ya, teman-teman. Image, terus dia namanya itu image. Artinya dia menerima file gambar. Terus kita juga supaya dia formatnya JPG, PNG, dan juga JPEG. Terus kalau kita mau kasih ukurannya dalam MB 2048 atau 2 MB. Oke, that's it. Di koma kayak gini. Terus di bagian bawahnya itu kita finish dulu location-nya. Public tab. Karena dia ada di public tab, berarti dia foldernya images. Terus request file. File. Image. Move. Location. Location. Terus request file yang namanya image, terus get client original number, get client original name. Terus yang terakhir kita simpan new post image sama dengan select request, terus masukkan lagi file yang namanya image, terus get client original name, get client original name. Oh ya, ini kan sedang guys. Oke, sekarang bisa keluar, terus $new post, terus kita save. New post. Save. Wait. Save kayak gini, terus kita return, redirect. Apa ya? Admin, dashboard, with. Kita kasih with ya, supaya dia bisa kayak ngasih semacam status gitu. With, status. Nah, terus kita define statusnya apa ya? Postingan baru sudah ditambahkan. Oke. Nah, sudah. Harusnya kayak gini udah benar. Jadi, di sini, di line ini, tadi seperti yang aku bilang, kita menginisiasikan dulu sebuah model post baru gitu. Jadi, dia bisa nampung datanya nanti di variable new post. Nah, jadi, dari $variable request tadi, data yang udah kita tampung di sini, title itu dimasukkan ke new post title, terus excerpt, terus new post content gitu. Ngerti lah ya guys? Jadi dia assign nilai yang kita terima dari variable request ke new post yang udah kita buat modelannya baru di sini gitu. Nah, terus yang ini untuk memeriksa apakah request itu menampung data yang namanya itu image gitu dan tipenya itu file.
Jadi di sini nanti dia bakal divalidate dulu. Kalau si image, dia itu bisa tipenya itu image dan dia memes-nya itu atau um, apa ya, ekstensinya itu JPG, PNG atau JPEG, terus dia maksimal 2 MB. 2048 kilobyte itu 2 MB ya guys. Terus dia dipindahkan ke location yang namanya dia ngasihnya tuh kayak gini, public tab. Artinya itu dia bakal mendefinisikan sebuah lokasi yang itu ada di folder publik ya, namanya images. Nah, jadi di folder publik images itu yang ini. Nah, nanti dia bakal masuk gambarnya ke sini. Oke, nanti kita lihat dulu. Terus di sini kan dia ada request file image. Terus dia dipindahkan ke lokasi yang namanya itu location. Ini, location ini kan tadi aku bilang di public tab yang foldernya itu images. Jadi dia nanti bakal dipindahkan ke sini dan dia bakal disimpan dengan nama yang asli gitu. Apa nama filenya waktu kita upload, dia bakal disimpan dengan nama yang sama. Kayak gitu teman-teman. Terus Oke, terus dia juga bakal disimpan di database gitu ya, supaya namanya nanti tersimpan juga di database. Jadi supaya nggak salah fetching data. Terus di sini si postingan itu kita save dan dia di redirect ke halaman admin dashboard. Jadi karena di admin dashboard nanti kita bakal nampilkan semacam alert gitu ya, alert sederhana aja buat pengasih tahu bahwasanya si postingan ini udah berhasil. Kita bakal tambahkan semacam session kayak gitu. Tapi kita lihat dulu ini, apakah dia udah berhasil atau belum. Gitu. Kita kembali ke create post. Kayak gini, aku mau choose file, ini aja. Terus title-nya my blog for accept-nya itu Loren Ipsum Scholarship Amet. Terus tidak, oke. Nah, oke, kita jadi udah kirim gambar, udah kirim my blog juga, udah kirim title juga, excerpt, content, dan sekarang kita tinggal klik yang publish. Nah, di sini udah benar nih. Kalau gini berarti dia datanya harusnya udah benar. Kita perlu periksa di database phpMyAdmin. Kita cek di localhost. phpMyAdmin. Oke, di sini Laravel upskill. Nah, kita lihat di tabel posts dan di sini dia kelihatan kan semalam itu kita cuma bikin sampai 3 data. Di sini udah ada data yang keempat, title-nya my blog for, terus di sini tapi image-nya nol. Nah, dengan artian dia berarti nggak berhasil nampung data gambar yang kita kirim. Nah, ini kira-kira kenapa? Sebentar kita cari tahu dulu. Create post. Metodenya post, action store, inside multi-part form data udah benar. Terus kita pakai HSRF. Biar rapi, mundurin dulu. Biar rapi. Oke. Udah. Kita nggak perlu pakai ID. Kenapa? Tipenya file. Input itu input type file namanya. Apakah kita nggak bisa ngasih kelas? Sebenarnya nggak tahu apa hubungannya, tapi kita coba dulu aja ya. Gitu. Oke. Coba kita tes. Ada Suwani post. Gambarnya itu yang mana lagi? Ini lah. Masukkan judul. Oh, dia jadi ke atas ini guys, kurang rapi. Sebentar ya. My blog 5. Kita kasih ini. Lagi sama aja semua. Terus kita publish lagi. Colon define get client original name. File get client original name itu udah nggak bisa lagi dipakai. Kenapa nggak bisa? Get client original.
Mungkin aku kekurangan satu titik. Kurang. Benar nggak sih? Sebentar ya teman-teman. Apakah dia? Kita nutupnya di sini. Harusnya dia di sini. Sip, harusnya kayak gini. Tes. Tapi berarti harusnya itu gagal ya. Kita coba ulang. Kita coba publish ulang. Nah, dia langsung kembali ke dashboard lagi yang harusnya ini udah berhasil di save ya. Karena kan kalau dia udah berhasil di save, kita bakal di redirect ke admin dashboard. Tapi kita belum kasih indikasi apa-apa gitu. Dia belum ada alert untuk nunjukin kalau udah berhasil atau tidak. Nah, di sini dia udah berhasil nerima gambarnya, guys. Berarti tadi benar ya, dia kemungkinan nggak bisa dikasih semacam kelas gitu, Pak. Sebenarnya aku juga nggak terlalu paham apa masalahnya, tapi ya udah karena udah berhasil, nggak apa-apa diabaikan saja. Atau nanti mungkin kalau aku udah tahu aku bisa share di grup ya. Sudah berhasil kayak gini, kita udah terima gambar juga. Terus selanjutnya, oh ya, kita mau nambahkan alert ya di sini. Kita mau coba lihat halaman admin tadi gimana. Kita tampilkan di sini ya, di bawah admin dashboard gitu. Sebelumnya, gimana tuh ini? Aku mau lihat dulu alert di Bootstrap karena aku nggak hafal sintaksnya. Ini dia ada muncul yang mana ya? Harusnya kita yang butuh yang modal. Nah, ini dia ada tanda X-nya nih. Sip, kita copy yang ini. Kita buat ke kok ini kebuka. Kita di bagian admin dashboard. Nah, di sini if session, terus dia ada yang namanya status. Jadi jika session ini membawa data yang namanya status kayak gitu kan, and if. Nah, ini directive if, kita NF di sini. Berarti kita mau create gitu, pesannya apa, tapi sebelumnya kayak gini dulu. Kita udah punya yang dari Bootstrap. Nah, ini alertnya itu kan warnanya kuning ya. Business alert. Where's the... Nah, ini alert one nih. Kita alert success karena kita indikasikan udah berhasil. Nah, ini. Di sini aku mau kasih tulisannya sukses aja gitu. Nah, terus kita create di sini si session status. Dollar session status. Nah, ini aku nggak begitu yakin ini sintaksnya benar ya, karena aku lupa. Coba kita tes dulu. Kita buat sebuah yang postingan yang baru. Tapi sebelumnya karena ini nggak terlalu nyaman dilihat, kita rapikan dulu. Create post, terus di sini karena dia nggak otomatis ke bawah, kita tambahkan aja BR. Selanjutnya di admin dashboard, karena dia ini di create dia nggak ada jarak, jadi kita kasih BR satu. Break atau BR. Kita refresh. Nah, udah rapi. Kayak gini, ini juga udah rapi. Sip, sekarang kita coba tambahkan yang baru. Ini aja deh. Terus my blog berapa nih? 6. Kita coba copy-copy tulisan ini guys, biar nggak begitu-gitu aja. Terus mau tulisan. Oke, mari kita lihat tulisan Ruby. Kita coba copy kontennya, tapi tidak untuk dilakukan ya guys.
Cuma untuk contoh aja. Internetnya ngelek. Kita baca yang ini. Nah, ini kita coba kopas aja ya, guys. Sampai sini aja. Kopas di sini, sudah. Kita klik publish. Undefined variable session. Nah, berarti nggak benar nih. Nggak benar nih cara aku mendefinisikan. Berarti kita harusnya create session status di bagian admin dashboard ya. Nah, kayak gini. Mungkin this is the right one. Session status. Oke. Tadi datanya harusnya udah masuk ya. Coba kita lihat di sini yang ke-6. Ini my block 6. Di sini juga udah ada datanya, gambarnya sudah, tapi dia nggak benar. Kita buat lagi yang baru. Ya, ini tampilannya sudah 6. Kita mau buat yang ke-7. Gambarnya, aduh, tidak ada. My block 7. Sekarang kita kasih excerpt yang ini aja dah. Oke, di sini. Terus di bagian intinya. Oke, di bagian ini. Nah, coba kita publish. Tapi dia masih nggak define. Undefined variable session. Kenapa nggak bisa? Apakah kita nggak perlu pakai $? Hanya session status saja. Coba kita tes deh. Tapi kita harus buat data baru lagi. Create new post. Choose file. Ya. Kasih judulnya my blog 8. Kasih excerpt-nya. Ini aja dah. Oke. Nah, udah nih, bener nih. Berarti cara nulisnya tuh gini ya, guys. Sorry karena aku nggak hafal sintaksnya. Jadi kalau kita mau, mana pages controller? Di sini kan kita tadi tuh redirect ke halaman admin dashboard. Jadi dia bakal, setelah kita berhasil posting tuh, dia bakal balik ke halaman admin dashboard. Tapi dia harusnya bawa berita status gitu. Postingan baru sudah ditambahkan, kayak di sini. Postingan baru sudah ditambahkan. Dan ini kita bisa X-kan aja. Dan cara menulisnya itu kayak gini. Jadi kita bisa cek sessionnya itu bawa status nggak gitu. Jadi kalau nggak, ini nggak bakal muncul gitu guys. Sip, untuk create nih, udah berhasil. Apakah ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu. Oke, jadi oke teman-teman yang lain juga aku anggap setuju ya. Kita lanjut dulu, berarti kita ke bagian update nih. Sip. Jadi karena kita belum punya halaman untuk edit, harusnya kalau kita klik ini dia bakal ngebawa ke halaman yang baru kayak gitu. Halaman untuk kita bisa edit datanya. Jadi di bagian dashboard, mari kita ubah dulu di sini. Form edit. Buat edit form. Nah, ini. Harusnya dia kita bawakan ke edit gitu. Jadi ini metodenya bakalan post. Sip, kayak gini. Terus dia jangan lupa kasih token. Terus jangan lupa juga input. Type-nya itu hidden, supaya dia nggak kelihatan di browser. Terus name-nya itu post ID aja ya. Post ID. Terus dia value-nya itu kita ambil dari data yang dibawakan dari postingannya. Jadi kayak gini.
post $post ID. Nah, ini bisa lihat kan, ini kan kita kembalikan itu dari mana posisinya itu sebagai post. Jadi dia kita ambil data ID-nya gitu dari setiap masing-masing post. Jadi tergantung yang mana yang diklik, tergantung yang mana yang diklik itu dia yang bakalan diedit gitu. Nah, ini kita kasih dulu tag-nya submit. Submit. Nah, terus from action-nya itu kita kasih method post karena dia bawa data kan. Terus kita kasih kenapa gini? Method dan ini. Teks sudah kurang fokus. Method post. Nah, terus action juga action-nya itu edit post. Nah, salah ketik. Sudah nih. Kayak gini harusnya udah benar, tapi karena kita belum punya yang namanya si edit post ini, kita mau buat halamannya dulu. Jadi dia kurang lebih sama aja kayak create post, tapi nanti dia bakalan udah ada data defaultnya gitu guys. Edit post complete PHP. Nah, terus kita kopas aja yang di sini ke bagian editnya. Sip kayak gini. Barnya dipersingkat. Ini sekarang kita edit postingan, edit this post. Ini juga edit this post biar jangan bingung. Ini buat kembali ke admin dashboard. Nah, di sini store edit post. Oke. Jadi harusnya nanti kita mengembalikan ini dengan panggil datanya ya. Jadi oke. Supaya jangan bingung, harusnya kita ke store edit post, harusnya kita bisa lihat ini. Harusnya kita bisa lihat ini. Harusnya kita bisa lihat yang ini. Nah, jadi ini biarin aja dulu kayak gini sih. Oke. Yang penting dia nanti berubah. Refresh dulu. Constant ID. Constant. So, pasti nggak ketemu data ID. Kenapa kayak gitu? Post ID. Katanya dia nggak punya data ID. Padahal posts as post. Post title, post excerpt, post ID. Harusnya benar ya? Kita lihat dulu. Itu kak yang di value-nya tuh. Halo? Sorry? Ngaruh nggak di value-nya? Value. Itu pakai underscore ya? Harusnya strip tuh. Ngaruh nggak sih? Oh, kayak gini kan maksudnya strip. Di nomor baris 243. Oh, di baris 243, wait ya. Baris 243. 243. Enggak sih, ini harusnya enggak mengaruh. Iya ya, kok aku edit yang salah. Ya benar-benar benar. Thank you ya Kak. Nih, benar nih harusnya kayak gini, teman-teman. Tip, udah harusnya kalau kayak gini udah benar dah. Nah, kita mau klik edit yang terakhir aja. Tapi edit postnya nggak ketemu, oh ya. Karena kita belum buat di root-nya, dan kita belum buat di controller juga untuk return-nya. Kita tambahkan root baru, dia metodenya post. Terus nama fungsinya itu tadi edit post. Kita panggil si pages controller. Pages controller pas. Terus panggil fungsi yang namanya
Edit post page aja. Edit post aja dah, biar simple. Nah, sudah. Kita tambahkan dulu edit post di sini. Public function edit post. Kita bakal nerima data ID-nya, jadi kita pakai aja request. Request. Selanjutnya kita cari ini al ya, nih. Ini post. Terus kita pakai fungsi post, terus find ID, where ID-nya itu sama ID-nya itu sama dengan yang kita dapatkan dari variabel $request. $request post ID, namanya tadi tuh post ID ya, waktu kita kirim ya kan name-nya. Terus ini harusnya habis kita find, kita get kayak gini. I don't know kalau ini benar, tapi mari kita coba dulu. Return view. Tadi view-nya namanya create post ya kan? Create. Oh, tapi dia ada di folder admin. Jadi kita kembalikan ke admin. Create post. Jangan lupa supaya bisa bawa datanya, kita compact. Compact yang namanya itu post. Kayak gini. Titik koma jangan lupa. Nah, ini harusnya udah betul. Kita refresh lagi. Edit dulu. Page controller. Nah, itu guys. Pages controller. Refresh dulu. Aktif. Kalau mana untuk 8 post ID? Select 8 from ya. Harusnya itu kita sebentar ya, aku coba pastikan dulu karena kebetulan aku nggak bisa hafal sintaksnya. Where ID itu sama dengan ID. Berarti kayak gini. Post where ID sama dengan ID. Yep. Harusnya kayak gini udah benar ya. Tapi kita bawa lagi ke underscore. Terus edit di sini. Nah, berarti dia udah benar. Dia udah benar ya conditionnya di sini. Sekarang kita tinggal buat datanya di edit.php ini, .php. Sekarang kita mau kasih, oh ya, ini detailnya, value. Karena dia udah bawa nilai default, ya harusnya ada. Oh, sorry, Kak Fani Isan. Ini kita menghapus ini. Gitu aja. Tadi sampai di mana? Setelah post, terus dia image. Ya kan? Terus di sini juga title. Jadi placeholder-nya itu bukan placeholder lagi, tapi kita udah punya value default kayak gini. Jadi kita tuliskan lagi datanya, post title kayak gini. Di sini juga kita mau kasih data defaultnya, yaitu tadi si post, aku salah ketik lagi, post excerpt. Terus di bagian sini post excerpt harus itu plus content. Nah, jadi nanti kita bakal udah punya nilai default guys gitu. Sip.
Jadi ini balik dulu ke dashboard, jadi kamu salah. Klik yang terakhir aja. Di sini dia udah, harusnya dia udah ada di data default. Edit post, tapi dia nggak mengarahkan ke halaman yang benar. Sebentar, edit post. Oke, edit post, dan edit post itu tombol yang edit post. Harusnya udah benar ya, tapi dia malah pergi ke halaman create. Apakah belum save? Penting uangnya. Coba kita lihat dulu. Di pages controller itu edit post itu mengembalikan create post. Makanya salah. Harusnya dia itu edit post. Harusnya dia edit post, edit PHP. Oke, dah. Ini harusnya benar ya. Coba kita tes lagi. Balik dulu ke admin biar nggak salah. Edit. Property title was not existing in this collection katanya. Jadi katanya kita nggak punya title, berarti dia belum berhasil bawa datanya. Ada yang salah kayak itu. Where ID get. Coba kita DD $, post. Supaya kita tahu data apa aja yang dibawa. Dan tandai, kenapa salah? Benar kan ya sintaksnya kayak gini? Dan tandai. Oh ya, gini. Yep. Nah, oke. Kita kembali lagi ke admin dashboard. Nah, kita klik edit. Di sini items array ini. Oh, dia berarti nggak kembalikan data yang benar seperti yang kita harapkan. Oke, jadi karena aku lupa, mari kita lihat dulu di sini. Create, update. Nah, ini. Oh enggak, dia nggak buat ininya ya. This page, propose find request. Harusnya kita find aja tuh. Oh, bisa kayak gitu nanti. Jadi kita coba ubah. Post find aja. Post find aja kayak gini, nggak usah pakai method get lagi. Harusnya dia udah mengembalikan nilai yang benar. Gitu. Oke, kita kembali ke admin dashboard. Kita klik edit salah satunya. Column post ID. Select 7 from post where posts .id sama dengan ID yang 7. Apa yang salah ya? Bentar. Kita lihat lagi dokumentasinya. Update page, update page-nya, request post ID. Fine. Terus dia return field, compact. Return field, terus compact, post. Harusnya udah benar. Return field, compact, post, request post ID, dan dia itu fine. Request post ID. Fine, oh, nih kayak gini aja ternyata guys. Jadi kita nggak pakai where lagi gitu. Yang tadi itu kan ya kayak sistemnya sintaksnya where gitu. Never mind. Nanti kita lihat aja dulu. Kita edit. Oke. Berarti udah benar nih sintaksnya yang benar itu kayak gini ya guys. Request post berarti dia nanti langsung find aja. Terus nilai yang di find itu bakal di assign ke $post. Nanti dia langsung kita contact dan dia data defaultnya itu bisa langsung tampil di tempat kita ngedit gitu. Nah, ini dia. Misalkan si MyBlock 8 itu aku mau ubah accept-nya gitu ya. Jadi apa ya? Kita coba buka yang lain.
Kita copy ini aja, biar simple. Terus kita mau coba, bukan publish ya, harusnya dia tulisan itu update, tapi nanti kita perbaiki. Wah, ini aja sih harusnya. Sip. Terus aku mau coba klik buttonnya ini, start edited class. Oh iya, kita ternyata kupan satu fungsi. Berarti tambahkan fungsi baru aja di sini. Public function store edited post, terus dia request oke. Nah, terus dia kurang lebih sih sama kayak gini aja, tapi wait, aku pastikan sih. Jadi kita kasih dulu sebuah variabel baru, namanya post. Kita find-kan dulu datanya. Post kayak gini, benar. Find. Jadi kita mau find dulu datanya. Request post ID. Post ID. Oh ya, tapi tadi wait ya, kita pastikan nanti fungsinya lagi. Kayak gini. Nah, katanya setelah diketemukan, harusnya dia postnya kayak gini. Where. Kita kasih kondisi where ID. Where ID-nya itu sama dengan ID yang dibawa dari si request. Request, tadi namanya itu bakalan post ID. Terus dikasih metode update kayak gini. Terus update dia dikasih kurung peta kayak gini aja. Nah, oke. Sekarang kita udah bisa ambil title-nya dari request. Terus ini bisa dikasih pengaman HTML special chars kayak gini. Atau mau nggak juga nggak apa-apa sih guys. Jadi nggak ada nggak juga nggak apa-apa. Tapi HTML special chars itu berfungsi untuk kayak supaya orang jangan bisa masukin data, misalnya dia mau kasih teks semacam atau script gitu ya nanti di inputan kita gitu supaya dia nggak bisa harm your website kayak gitu. Nah, jadi kita ambil dulu HTML special chars, kita ambil dari request title, karena namanya tadi title. Jadi kita ambil juga namanya title. Kalau kalian seandainya nanti kasih namanya judul, harus ambilnya judul juga. Terus di sini excerpt. HTML special chars request, terus kita excerpt. Jadi ini nampung excerptnya. Gini. Terus line excerpt juga sekarang yang content. Itu kita update HTML special chars request content. Terus content. Oke, udah kayak gini ya. Sekarang kita boleh dikomakan aja, terus di sini juga titik koma. Ini kan udah diupdate dulu ya, tapi kalau kita mau cek lagi nih, misalkan si request tadi itu, misalnya dia gambarnya diganti gitu, jadi ini berfungsi untuk ngecek apakah gambarnya itu berubah kayak gitu. Request itu has file yang namanya image. Terus kata dia kayak gini, kasih kurung kerawal, terus kita ambil location lagi, gini-gini, itu sama aja sih kurang lebih ya. Ada perbedaan sedikit, tapi cuma sedikit aja. Nah gini, public path images, terus file, move file image, get client original number, post image, tadi kan namanya post ya, jadi kita kasihnya namanya post image. Oke, request file image with
original number, terus store, post, save. Jadi ini bakal menyimpan semua perubahannya. Kayak gitu. Sip. Udah kayak gini. Sekarang kita mau return redirect ke dashboard admin juga aja. Slash admin dashboard. Kita kasih status juga supaya dia ketahuan. With status postingan berhasil diperbaharui. Nah, oke. Coba kita perhatikan dulu. Jadi dia sih nanti bakal ngambil data situs ID, tapi di sini dia pakai condition where, dan dia bakal otomatis mengupdate title, excerpt content gitu. Jadi dia update itu berbeda dengan images. Jadi kalau misalkan kita update dengan gambarnya, dia bakal masuk ke pengkondisian if ini. Jadi kalau misalnya di request gitu ada ditampung sebuah data gambar yang namanya image, berarti dia dipindahkan lagi ke sini location tadi kayak yang aku bilang di public images, terus dia bakal request filenya itu bakal dipindahkan juga ke lokasinya sesuai lokasi yaitu tadi di public images, terus dia disimpan dengan sesuai nama aslinya gitu, nama file aslinya. Terus si post ini juga bakal kita simpan di database, jadi dia get client original number, jadi name supaya dia namanya sama gitu ya. Terus di sini kita save gitu. Semua perubahannya itu bakal di-save di akhir sini. Nah, ini harusnya kalau udah benar, nggak ada bakalan berhasil nge-return ke admin ya. Kita tes ya. Ini. Aku mau coba ubah my first. Aku mau coba ini my very first page. Kayak gini aja. Kita coba update. Kita belum kasih root-nya di sini. Jadi metodenya kan post. Ini post terus dia start edited post. Jadi simpan data yang diedit, terus namanya juga start edited post. Kita save, apakah dia udah benar? Start edited post. Oke, request. Sip. Kita lihat lagi di admin dashboard. Kita coba edit di sini. Nah, kita coba my very first blog. Edit itu aja dulu ya. Store edited post. Ya, store edited post. Berarti store edited post, bukan stored. Sorry guys. Kita ulang lagi. Local post, admin dashboard. Kita pilih salah satu, terus edit. First blog. Sip. Tapi dulu dah. Method apa itu yang stored edited post does not exist. Katanya nggak ada fungsi dengan nama stored edited post. Kita pastikan dulu. Oh ya, emang dia nggak ada yang namanya stored. Dia pakainya store aja, nggak pakai edit. Kita perbaiki di sini dulu. Jadi namanya itu store. Simpan data edit postingan yang diedit. Kita ulang lagi sekali lagi. Admin dashboard. Terus edit di sini. Kita ubah judulnya my very first blog. Oke. Nah, udah nih. Postingan berhasil diperbaharui. Berarti datanya udah berubah harusnya. Tapi di sini enggak. Nyatanya dia enggak berubah gitu. Apa yang salah? Berarti ada yang salah dengan sintaks di fungsi kita. Coba kita pastikan dulu. Oh ya, ini harusnya di luar nih. Karena dia jadi nge-postnya itu hanya kalau ada kondisi if gitu. Sementara tadi kita kan nggak ganti gambar. Jadi dia nggak masuk ke pengkondisian if dan postingannya jadi nggak di-save kayak itu.
Coba deh kita save ya. Terus title. Oh, apakah tadi namanya udah sesuai? Kita pastikan dulu. Ini post image. Ya, kita kayak gini. Terus title, name-nya itu title. Oh ya, ini ada yang kurang guys. Ternyata dari data kita, kita belum inputkan sesuatu yang hidden gitu. Jadi ID-nya itu harusnya kita hidden gitu ya. Kita kirim secara tersembunyi gitu. Jadi ya nggak bisa diubah ID-nya gitu. Terus value-nya. Kita kasih $post ID. Kayak gini, dia hidden. Oke, sudah. Harusnya kayak gini aman. Tadi datanya nggak berubah. Kita coba ulang sekali lagi. My very first blog. Ini harusnya berhasil ya. Call the room member function save on null. Post on null. Oh iya, kenapa on? Oh oke. I got it. Jadi si post kan di sini kan dia otomatis diupdate sih ya guys. Jadi dia nggak ngaruh. Berarti ini benar di sini karena untuk nyimpan si postingan gambar secara khusus gitu. Jadi si post ini kita panggil dia memang untuk simpan data gambar secara khusus. Karena tadi di sini yang title, excerpt sama konten udah bakalan otomatis diupdate gitu. Karena dia tipenya sama-sama text string gitu ya kan. Jadi kalau ini karena dia file image sendiri, dia harusnya dibedakan. Kita tes lagi. Edit dulu. Terus my very first blog. Harusnya ini berhasil. Kita lihat. Nah, udah. Postingan berhasil diperbaharui. Kita X ini. Tapi ternyata dia di sini juga belum berubah. Kita lihat dulu di database kita. Oke, jadi title-nya belum berubah. Kita perlu tahu apa yang salah, karena dia tadi berhasil ya, dia nggak ngasih keterangan error. Sebentar, kita cek dulu. Apakah tadi kita udah mengirimkan ke ID? Post image, post ID. Pages controller mengembalikan yang edit page. Edit first to edit. Ini. Fine. Oke, benar. Post ID. Sebentar, kita cari kesalahannya. Hidden value post ID. Udah kasih token. Oh, name. Ya, benar. Name. Ini guys, aku agak teledor. Post ID. Nah, udah benar. Harusnya kita terima di sini juga ya dengan nama post ID. Oke, sudah. Harusnya udah nggak ada kendala lagi. Harusnya kita tes dulu. Aku mau klik edit. Terus aku coba lagi. Very first blog. Berhasil. Nah, sudah katanya sudah berhasil di alertnya. Terus di sini juga udah berhasil berubah. Kita mau tes, coba ganti gambar gitu ya. Choose file. Gambarnya mau kasih ini aja coba. Berhasil nggak ya? Oh, berhasil juga ternyata guys. Kita bisa lihat di sini apakah dia gambarnya udah berubah. Tadi nama data lamanya itu kan project 1 JPG ya. Project 1 JPG. Ini harusnya udah berubah. Kita refresh. Oke, udah berubah. Berhasil. Dan kita bisa juga pastikan sebenarnya di halaman tampilan paling depan apakah dia udah berubah. Nah, iya nih gambarnya udah sesuai nih. Tadi kan kalau yang my first project, my second project yang itu harusnya gambarnya sama nih dengan yang my blog 2, my blog 3, tapi ini beda sendiri karena dia emang udah berhasil diganti. Oke, nggak apa-apa, abaikan aja gambarnya yang tidak sama ukurannya. Sekarang editnya udah selesai sih, kira-kira kayak gitu aja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Satu lagi nih guys, kita tinggal perlu pelajarin delete, terus kelar deh.
Oke, karena teman-teman semua nggak jawab, berarti aku anggap sudah ya. Nanti kalau misalkan memang belum, gitu ya, misalnya masih mikir mau nanyain apa, silahkan interupsi aku aja. Di sini kita mau kasih lagi yang namanya CSRF. Ini token ya, kayak yang aku bilang tadi. Jadi dia untuk semua data yang kita kirimkan data di parameter gitu, dia kita kirimkan untuk ditampung gitu ya di fungsinya itu harus pakai token ya guys supaya datanya itu aman gitu. Input kita kasih type lagi dia hidden, kita kasih lagi dia value. Value-nya itu sesuai dengan post dollar post ID. Sudah, terus selanjutnya itu kita kasih dia name, namanya post ID. Sip, udah deh. Terus kita tinggal kopas aja sih buttonnya ke atas. Kayak gini. Coba trace, delete. Oh, kita kasih type-nya sub dulu. Type. Submit. Nah, nih. Sudah benar ya harusnya kita udah kirim datanya. Jangan salah gitu. Oke, sekarang kita kasih dia metode. Metode post. Terus actionnya kita kasih delete. Nah, gini, delete aja ya. Biar dia singkat. Sebentar. Mulai dokumentasi dulu, aku melupakan sedikit hal. Delete. Di sini. Oh ya, nih. Kita harusnya kasih on click gitu ya, supaya dia jadi nggak langsung otomatis menghapus. Kayak gitu, guys. Di sini. On click. Jadi ini kayak sederhana. Return, confirm. Kayak gini. Gini. Kita kasih titik gini. Apakah Anda yakin ingin menghapus gitu ya? Are you sure? You sure to delete just post permanently? Nah, gini. Sintaksnya udah betul belum ya? Oke, ditutup. Ketik dulu. Oke, sudah. Harusnya udah betul kayak gini. Sekarang kita tinggal perlu nambahkan di web PHP route post sebuah route baru untuk yang delete delete. Terus kita kasih kok delete. Oh ya, ini sebenarnya ada sih guys, tapi aku bakal jelaskan ini di pertemuan terakhir saat final project evaluation-nya. Sini aku mau kasih fungsi delete. Sip, berarti di pages controller kita tambahkan fungsi baru, public function delete, kayak gini. Sorry. Nah. Oke, di sini kita mau find dulu si post. Oh ya, jangan lupa tampung di variabel request dollar request post. Terus kita find ya, find betul kan? Oke, post find request post ID. Post ID. Jadi namanya betul nggak ya post ID? Coba kita cek dulu. Oh, di dashboard. Oh ya, betul post ID. Tadi kita kasih namanya post ID. Nah, sudah kayak gini. Terus selanjutnya udah tinggal yang terakhir itu post, kasih function delete. Udah, gini aja. Terus kita mau return ke admin dashboard lagi. Dan redirect admin dashboard. Admin dashboard. Kayak gini. Admin dashboard. Dashboardnya.
Kita kasih juga pemberitahuan supaya ada pemberitahuan gitu ya, kan apakah dia udah berhasil with delete status ya, supaya nanti dia ini aku mau dia merah gitu, supaya ini kayak ketahuan hapus data gitu. Your blog has been deleted. Oke, blog Anda sudah dihapus. Sip, di admin dashboard kita tambahkan dulu satu alert baru ya, untuk yang kayak tadi di session, kalau kalian masih ingat. Nah, yang kayak gini. Tapi kita kasih namanya itu bukan status, tapi delete status sesuai dengan apa yang aku kirim tadi ya kan. Karena aku kasih namanya delete status nih di pages controller-nya. Nih, oh delete error, kok delete error? Delete status. Oke, delete status. Nah, jadi namanya itu harus sesuai guys. Tadi karena sebelumnya itu aku hanya kasih status nih. Jadi dia di sini kita buat session status di sini. Tapi karena di sini aku pakai delete status, berarti dia beda gitu. Nanti dia bakal menampilkan alert yang berbeda. Nah, di sini kita kasih alertnya danger. Sip, kita mau coba hapus dulu data-datanya. Kita coba login sebagai admin lagi. Oh, syntax error. Ada yang unexpected. Form action. Di bagian formulirnya. Admin dashboard, kita buka. Nah, di bagian sini ada yang salah katanya. Oh ya, right. Kita nggak nambahin ini. Sip. Kita ulang lagi, admin dashboard. Sudah, ini kita mau hapus yang terakhir aja, atau yang keempat aja ya. Soalnya tadi ini aku lihat gambarnya masih rada salah. Kita delete. Nah, ini dia bakal muncul alert dulu. Tadi ini karena kita kasih atribut on click ya, gitu. Nah, ini kalau dia klik OK, ya dia bakal menghapus, gitu guys. Tapi metodenya salah, gitu. Nggak ada katanya yang delete kayak gini. Berarti aku typo di salah satu nih. Delete. Terus admin dashboard delete. Dia udah benar ya. Di sini udah benar. Di sini udah benar. Pages controller. Oh, nah ini dia. Sip. Dia delete kurang kata E. Admin dashboard. Kita refresh lagi. Kita mau coba delete data yang keempat. Kita oke-kan saja. Nah, ini sukses. Tapi dia belum kasih datanya. Oke, tapi jangan khawatir, berarti udah berhasil. Dia lihat, nggak ada lagi my block 4. Ini my very first block yang tadi kita edit, my block 2, 3, harusnya 4 kan? Tapi dia udah kehapus nih. Kalau yang ini kan dia dibikin pakai variabel $i. Jadi ini bukan ID ya guys, yang nomor ini bukan ID. Oke? Sebentar, aku mau tuliskan dulu di sini supaya dia nggak salah. Jadi di sini harusnya kita session delete status. Sudah benar kayak gini. Kita refresh dulu. Kita mau coba hapus yang ke-8, yang terakhir. Kita oke-kan. Nah, ini success, your block has been deleted. Harusnya dia udah nggak ada lagi. Ini my block 7 yang terakhir. Dan di database pun kita pasti udah nggak punya lagi my block 4 sama my block 7. My block 8. My block 4 dan 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Oke, dengan begitu selesai nih CRUD-nya. Apakah ada yang mau ditanyakan, guys? Bentar aku coba stop share dulu. Tip. Apakah penjelasan yang aku berikan udah cukup, guys? Jelas, Kak. Oke, makasih Kak Ferry. Raffi gimana, Raffi? Oh, Kak Edo, oke, makasih Kak. Raffi gimana? Udah jelas belum? Oh, kayaknya Kak Raffi nggak bisa jawab ya. Kalau Ataya gimana, Kak Ataya? Jelas belum ya? Duh, aku nggak bisa buka chat. Kenapa nih? Wait. Udah, oke. Close. Kak Ataya, Kak Raffi, apakah udah jelas? Karena kita juga cuman berenam, jadi aku mau memastikan dulu apakah semuanya udah paham.
Oke deh ya. Karena kemungkinan Kak Ataya dan Kak Raffi lagi nggak bisa jawab ya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh di drop di grup aja. Nah, sebelum kita mengakhiri kelas, aku mau ingatkan kalau besok itu bakal ada evaluasi tugas besar. Jadi itu adalah semacam bukti kalian udah ngikutin kelas dengan benar. Jadi harus ada projectnya. Kalian boleh share screen nanti tampilin Laravelnya udah kalian buat gimana gitu. Terus apakah fungsi CRUD-nya udah jalan benar gitu. Dan di sini kita bukan menilai desain ya guys, jadi nggak harus cantik tampilannya, tapi yang penting CRUD-nya itu berjalan dan berhasil semua. Dan itu bakal jadi syarat supaya kalian bisa dapat sertifikat setelah mengikuti bootcamp ini. Oke, jadi itu aja yang mau aku sampaikan. Eh, kita akhiri kelasnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kekurangan dalam mengajar. Terus sampai ketemu besok, sampai kita bisa evaluasi sama-sama soal tugas besarnya. Selamat berbuka puasa juga nanti untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Ya, Terima kasih, sama-sama. Kak. Terima kasih, Kak Ruth. Oke, saya end meetingnya ya, guys. Terima kasih.